Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini bukan kaleng-kaleng nih, impor langsung dari Bogor nih. Ya. Teh, sehat? Alhamdulillah, harus selalu sehat dong. Selalu Luar biasa. sehat. Kita Ini harus ucap yang baik-baik. kurang lebih ada sekitar 400 tahun nggak kesini Pak. Jadi mumi kali. Hampir lupa jalan ke RDAY. Lupa ya. sih enggak. Lupa enggak, tapi enggak. Selalu ingat sih sebetulnya, karena setiap hari kan saya selalu nonton pencerahan walaupun jauh, ya nyimak kan? terus ya. Nyimak terus dan masih melakukan apa yang udah dikasih tahu sama Pak Haji. Dan testimoni-testimoninya juga saya simak terus. Nah, iya dong, harus. Jadi Bapak Ibu, pembuktian bener nggak nih ya artis ya, bener nggak nih penyanyi, mau kita tes nggak suaranya Bapak Ibu? Hah? Nah, Saya sekarang punya predikat artis kandang embe. bentar Teh, ini mumpung lagi rame, kita tarikin ceban gimana per orang? Ceban boleh, 10.000 boleh. ya. Terus udah gitu kita kesanain, ya nggak? Setuju nggak Bu, Bapak? Setuju nggak? Jadi nyawernya di sini, udah gitu dikesanain. Nah, iya ya dong. kan? Jadi Bapak Ibu ya, di tahun Teteh datang tahun 2021. Saya 2021 akhir deh kalau nggak salah. Nah, 2021 akhir ya. Jadi sekitar tahun 2023 saya datang kembali, hadir kembali ke RDAY. Waktu itu masih acara di sana tuh, ya kan? Iya. Si Teteh ini menghibur anak-anak yatim, nyanyi lagu Ajojing, terus apa lagi Teh? Goyang Dumang. Goyang Dumang ya, apalagi? Banyak sih, pokoknya anak-anak itu lagu-lagunya kan pada update semua ya, apalagi Domba Kuring. Domba Kuring ya Tapi kan? yang paling fenomenal itu di sini ya itu Goyang Dumang. Goyang Dumang. Oh, sama Ajojing ya. sama Ajoji. Nah, kalau Teteh sendiri tuh lagunya apa? Coba kali aja nih bapak-bapak nih dulu. Oh, ini ternyata ya kan. Dulu kan masih ABG ya Masih kan. ABG. Sekarang ternyata sudah Angkatan babe gue dong. Enggak lah. Sekarang gadis jelita. Gadis jelita. Jelang 50 tahun. Wah, Amin, harus ya panjang kan? umur dong ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat kita semua, panjang umur di sini, sehat selalu ya Bu ya. Berkah rezeki, apalagi didoain sama Mas Regi. Coba Teh, tes dulu Teh ya kan. Lagu Apa dulu Teteh nih? aja saat itu. Boleh cerita sedikit nggak? Oh boleh. Banyak boleh ya. Kalau bisa jam 1 kurang 5 selesai ceritanya. Oh gitu. Iya. Habis saya semua dong nanti. Hah? Habis Nggak apa saya apa-apa. semua. Iya. Kasihan yang lain. Jadi Bu, tahun 93 itu saya sudah di TVRI dengan genre lagu-lagu pop sama rock. Tahun 97 saya dikontrak dengan Musika Record. Waktu itu album perdana saya judulnya Desember Kelabu tapi disadur dengan versi Sunda. Dan waktu itu Mas, saya kan malu banget ya nyanyiin lagu-lagu kayak gitu ya, karena nggak biasa. Iya. Dulu takutnya kalau dulu mah dibilangnya apa, dibully, bukan dibully, diapain ya gitu ya sama teman-teman gitu kan, dilecehin kayak gitu. Diceng-cengin lah. Diceng-cengin. Alhamdulillah masuk nominasi Anugerah Dangdut pertama TPI kan dulu. Iya. Nah, sampai sekarang kesini merambah di sinetron Ibu. Saya sama Sule jadi komedian juga ya kan, presenter juga waktu itu di TPI ya kan, Iya. sempat juga. Dan alhamdulillah sekarang jadi artis kandang embe. Karena banyak hajatnya yang terkabul Ibu. Alhamdulillah, singkat cerita begitu. Jadi saya ketemu sama Pak Haji tahun 2021 akhir itu. Saya kesini nggak ngeluh sih sebenarnya, cuman pengen ketemu sama Pak Haji. Saya dikenalin sama teman saya namanya Kapten Sar, dan waktu itu terkenal itu adalah Kang Nur. Oh iya. Jadi saya cari dulu Kang Nur. Kang Nur siapa ya katanya gitu. Ini saya Teh Gina, pengen ketemu sama anak-anak yatim, awalnya kan begitu kan. Jadi Ibu Bapak di sini itu kita yang paling utama adalah anak-anak yatimnya dulu. Ya kan, ketemu sama Pak Haji itu adalah bonus. Karena yang pertama itu adalah sedekahnya dulu ya Bu ya, Bapak ya. Begitu. Nanti kita ijab, baru ketemu sama Pak Haji, diberikan pencerahan seperti itu kurang lebih. Jadi saya di sini nggak ngeluh sih, cuman lebih kayak ke ini aja sih Mas. Kita sedekah, udah gitu ijab,
nyandu saya kesini setiap malam Jumat kan Bu. Akhirnya ketemu sama Pak Haji beberapa kali. Intens juga kadang Pak Haji tuh WA sama saya, kadang telepon, Bagina lagi di mana, tolong bantu anak-anak yatim gini ya, siap. Akhirnya saya sedekah profesi Ibu di sini ya kan, ngejalanin ilmu kearifan lokal juga. Dan beberapa yang udah disarankan oleh Pak Haji, contoh kayak misalkan bangun jam 00. Kalau saya sih jujur ya, nggak pernah tidur cepet sih Bu. Jadi dibablasin aja gitu sampai subuh gitu. Ya sebisa-bisa kita misalkan baca-baca Quran walaupun nggak sampai 12 juz ya, tapi Ya. kalau mandi pandan selalu seperti itu gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang terkabul, termasuk dengan ilmu kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Betul. Gitu, Oke. Mas Redi. Jadi sebelum kita bahas tentang ilmu kearifan lokal yang sangat manjur, coba teh Ya. sebait, 2 bait sampai rap, sampai 1 album, sampai 1 MP3. Tetep ya, padahal saya udah ngalihin loh. Suruh nyanyi lagu apa? Bebas. Enggak, lagu teteh dulu pas lagi zaman-zamannya Pertama ya? lagi unyu-unyunya tuh. Lagu yang belum perdana ya. Iya. Mungkin tahu dong Desember Kelabu, tapi saya nyanyiin versi Sunda karena waktu itu album saya Sunda ya. Susundaan, ya, oke. Angin peting tiis ngahiliwir di bulan Desember. Sweet, tepuk tangan dulu dong, mantap. Langsung ke ref aja ya. Hah, boleh. Langsung ke ref. Nyilisipna angin nyulusup ka hate duh nyeri ka cidah. Hatur nuhun. Udah segitu aja. Iya Pak, karena Kerudung saya sampai melorot. karena nggak ada bayarannya jadi segitu Oh, aja. bukan begitu, Mas. Ya, Bukan makanya begitu. ceban dulu, sampai habis nih ya kan, gitu. Kalau nambah ceban lagi sealbum. Tapi ide kreatif sih memang. Nah. Saya bilang tadi, kalau misalkan ibu-ibu di sini sama bapak-bapak mau ngasih ceban ya, gitu nggak apa-apa. Dusnya udah ada. Kita kolektifin ya atas nama semua tamu-tamu RDAY. Langsung hijab di sana nanti, ya kan? Gitu. Teh, sedikit lagu rock yang teteh paling favorit. Lagu rock ya. Ya, Rocknya refnya mau aja, yang- refnya aja, bebas. Saya pakai yang paling seneng banget. Forever and one I will miss you. Forever I kiss you yet again. Way down in Neverland. Udah, pasti nggak tahu ya ibu lagunya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak lagu apa Ya kan? nih? Saya aja tahu lagu ini. Padahal saya belum lahir loh. Ya, ini lagunya Sembarangan. Halloween. Judulnya Forever and One. Forever and one. Beuh. Nah itu lagu favorit saya. Mengerikan ya. Mengerikan. Pokoknya Bapak Ibu search aja di Google Gina Sheila. Wah, banyak itu profilnya ya kan. Iya, alhamdulillah. Artikel-artikelnya. Oke, jadi singkat cerita, Teteh datang 2021 akhir ya. Pernah konsultasi sama Pak Haji, dapat arahan. Pada akhirnya Teteh beberapa kali sedekah profesi menghibur anak-anak yatim RDAY. Iya. Semuanya gembira ria. Betul. Ya, bergembira. Nah, singkat cerita ya, tadi si Teteh ini sempet cerita gitu, katanya ada salah satu temennya memberikan gelar. Gelarnya nih agak nyeleneh, tapi bolehlah ya kita sematkan gitu ya. Jadi si Teteh Gina Sheila ini gelarnya apa teh? Gimana ya? Tapi nggak apa-apa ya Bu, Bapak ya. Gitu, karena kan ini identik dengan kearifan lokal. Karena ceritanya waktu itu teman saya itu ada masalah nih sama pacarnya. Jangan, gitu jangan kan. ceritain masalah temennya Teteh. Oke, Jadi si enggak. temen Teteh itu Temen memberi saya gelar apa? Memberi gelar Ratu Segitiga Pengaman. Tahu nggak dong Bu? Ratu Tahu ya? Sempak. Ratu Sidi. Ternyata Ratu Sidi ya, Iya. celana dalam. Ternyata si Teteh ini udah punya 5 5 koleksi bekas pakai 9 hari ya, dan ada yang 7 juga. ada yang 7 hari ya. Bonusnya adalah bedak heroksin sama kalpanak. Aduh. Ya, jadi bagi para penonton yang kemarin nanya-nanya, mungkin saya kurang paham ya tentang kearifan lokal
CD 9 hari itu ya, karena saya juga belum pernah praktekin. Adapun Pak Haji pernah menyampaikan ya, mungkin Teh Gina bisa menjelaskan kembali seperti apa tutorial ya. Cara meracik. Nah, Kayak masakan. cara meracik CD 9 hari biar pertama tidak gatal-gatal. Yes. Kedua, tidak jamuran sehingga menimbulkan panu, kadas, kurap, Dan sajabana. dan Komplikasi ya. pokoknya Komplikasi. intinya kalau temennya bilang katanya, aduh kenapa gue sekarang jadi sering apa? Main gitar. Main gitar. Garuk-garuk maksudnya. Main gitar. Coba Teh kasih Iya. sedikit penjelasan tentang cara meracik ramuan, ya kan? CD 9 hari biar aman. Ini biar ibu-ibu, bapak-bapak habis ini pulang besok langsung diracik. Oke. Ya kan? Baik. Mumpung debt collector lagi berisik-berisiknya nih. Iya, baik. Ini kan sebetulnya sama aja ya tutorialnya ya, dari kelima hajat yang memang kita mau apa ya, mau supaya ini tidak mengganggu gitu loh ya. Saya nggak akan sebutin satu persatu apa aja gitu. Intinya biar Intinya aja. senyap. Oke. Jadi pertama, kita itu kan waktu itu masih belum ada yang namanya harus pakai kebalik dong. Iya. Ya kan? Belum ada. Masih yang normal-normal saja. Jadi ketika saya pakai, nah kalau misalkan mau tidur ya saya maaf ya, saya buka dulu gitu loh Bu. Jangan sampai dipakai seharian gitu kan. Itu Teteh buka, Teteh apain? Apa dijemur di depan rumah? Agak. Apa digantung Dibiarin di plafon? aja, dibiarin aja. Digeletakin aja. Geletakin, Oke. udah gitu ya saya pakai bedak yang tadi gitu, anti gatal gitu kan ya, untuk mengantisipasinya, karena kan luar biasa kan, kadang-kadang kita baru sehari aja udah nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Nah tetap terus Itu pakai Teteh lagi. geletakinnya di samping apa agak jauh apa gimana? Maunya di mana? Ya di Ya. samping lah. Kalau di samping takut pingsan. Enggak dong, Oh, kan enggak. sudah terproteksi sama yang itu, Oh, sama iya, bedak itu kan. aman ya, betul, aman betul. berarti. Oke. Ya, yang penting kan menjaga kebersihan kita juga kan harus ya Bu ya, wajib dong ya Bu gitu kan. Nah Ibu pasti pada tahu deh. Nah kita pakai tuh tiap hari seperti itu gitu. Yang jelas kita nggak seda seid B, Oh, nggak iya. dibolak-balik nggak gitu. Kita pakai aja terus seperti itu sampai 9 hari. Yang pertama sih 7 hari. Emang lumayan sih ya, agak-agak gimana gitu kan ya, ngegitar terus gitu. Tapi ya lama-lama jadi kebiasaan karena kita ya juga bersih ya Bu. Sering ke air juga, sering pakai bedak kayak gitu. Ya udah, sampailah itu fermentasi. Fermentasi 9 hari ya racikan kan. jadi ya. Nah, singkat cerita saya kan kasih tahu tuh sama teman. Jadi dia itu kan diuber-uber terus sama pacarnya yang katanya sih dia galak banget lah gini. Ya udah, akhirnya dari situ untuk saya sendiri dulu ya Bu ya, sebelum teman saya. Soalnya tutorialnya sama sih, sama. Jadi saya bungkus itu satu foto, ya kan? Ada foto orang itu, saya bungkus tulis hajatnya. Di baliknya? Misalkan, di baliknya. Alhamdulillah tulis 99 kali. Maksudnya nggak sampai 99 kali juga sih, pakai angka aja gitu kan. Si Anu bin Anu, kalau misalkan nggak tahu binnya Fulan aja gitu kan. So, kalau cowok bin, kalau cewek binti. Kalau cewek binti. Oke. Nah setelah itu nanti ditulis supaya dia tidak mengejar lagi saya, atau misalkan supaya dia baik terhadap saya. Sudah, amin gitu kan. Udah, kita tutup masukin di kresek ya kan Bu. Kresek udah gitu kasih lakban. Nah cari toples yang kecil, yang bekas aja. Kalau waktu itu saya bekas suplemen kan. Saya masukin, udah gitu saya tutup lagi rapat gitu kan, pakai lakban lagi, saya masukin lagi di kresek. Saya bungkus lagi pakai lakban. Waktu itu kan saya belum tahu kalau harus ditaruh di freezer ya kan. Cuman saya taruhnya Ibu tahu kan, kayak lemari-lemari Excel gitu yang kayak laci-laci ya Bu ya, yang dari Lemari plastik plastik. ya, lemari plastik. Saya taruh di situ. Pokoknya barang-barang yang nggak kepake gitu kan, yang jarang banget dipakai saya taruh di situ. Ada khusus lah di atas itu saya taruh semuanya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang aman, gitu, aman. Nggak di calling lagi. Nggak Nah, di calling lagi. Ini ada penonton yang komen tuh. Itu ada warna khusus nggak atau bebas? Dia Ya pakai kan? poin. Ini ada yang komen tuh. Warnanya sih sebetulnya bebas aja Bu. Dan sebetulnya gini,
kita melakukan sesuatu itu kan harus berdasarkan keyakinan, ya kan? Apapun itu harus yakin. Kalau kitanya nggak yakin, setengah-setengah ya mending jangan gitu. Dan terus jangan diharapin setelah melakukan itu, kita jangan harapin, aduh gimana ya kok masih juga ya kayak gini. Nah itu batal kalau menurut saya. Jadi cuekin aja gitu, sama kayak halnya kita, maaf ya Bu ya, kita buang hajat. Masa sih mau diseselin kan nggak juga kan ya, udah tinggalin aja gitu. Nah kayak gitu sih, intinya sih seperti itu. Ya, jadi masalah warna bebas. Warna bebas. Bentuk ngaruh nggak bentuk? Bentuknya mau bulat. Ya pastinya segitiga ya. Segitiga pengaman dong, gimana sih? Nggak boleh segi Mas empat Regi? ya? Nggak boleh dong. Oke. Itu karung goni namanya. Nah, terus kelayakan nih, kelayakan. Kadang kan suka ada yang udah belel, ya kan? Yang talinya kendor, atau yang bolong-bolong, itu ngaruh nggak? Nah, jadi kalau saya gini, saya kan maaf ya, kalau misalkan pakai untuk sendiri itu kan harusnya yang bagus dong, Oh, iya. pastinya. Jadi pada akhirnya saya beli itu yang biasa-biasa aja, yang harga-harga murah lah ya, 15.000 ya kan, kayak gitu-gitu, nggak ngaruh deh harga berapa, yang penting saya niatnya seperti itu, tutorialnya mengikuti seperti itu, ya udah saya praktekin sampai dengan sekarang ya sutra. Begitu. Pokoknya ini berlaku buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak, ya kan? Intinya sebisa mungkin kalau sholat mah udah pasti dicopot, ya. Jangan sampai bapak ibu tetap digunakan, karena kita nggak tahu tuh, takutnya kena cipratan-cipratan najis ya, najis, oke? Jadi jangan sampai sholat tetap kita pakai gitu, karena kan kita nggak tahu gitu ya, tetap harus suci. Betul. Coba Teh, terkait testimoni hajat terkabul, ya, Teteh kan dari 2021 akhir. Apa aja sih yang sudah terkabul setelah praktekin ilmu RDAY, setelah berkali-kali datang doa dan ijab bersama anak-anak yatim RDAY? Ya, banyak sih sebenarnya Mas Regi. Yang paling aduhai? Yang paling aduhai itu ketika kita lagi urgent butuh uang, ya kan? Contoh kecil ya. Pada waktu itu kan pas zamannya COVID ya. COVID-nya sih udah agak ini ya, udah agak mereda sih gitu kan. Nah, saya pas di sini nih, pas lagi di kamar mandi, saya lagi gosok kamar mandi, ya kan? Karena kan pernah sikat kamar mandi? Sering dong, tapi kan mode senyap. Oh, mode senyap. Bentar, itu atas perintah atau inisiatif? Inisiatif aja. Inisiatif? Ya. Kok mau seorang Teteh Gina Sheila ibaratnya nyikat-nyikat ngocek-ngocek WC? Nggak tahu, niat aja. Karena kan saya setiap kesini, saya tuh selalu bawa kantong kecil, gitu kan. Itu isinya ya senjata sikat, gitu kan. Terus kamper juga. Kadang saya suka bawa apa sih, kayak sabun colek gitu kan, atau sejenisnya lah ya, sabun-sabun cair kayak gitu. Karena saya di sini niatnya ya udah saya mau membersihkan diri gitu kan. Ya udah saya ngelihatnya itu ke anak-anak yatim gitu kan, karena maaf ya, di sana kan toilet umum dan identik dengan seperti ini loh. Kalau kata Pak Haji, kita kasih sedekah untuk penjaga toilet, asal jangan toilet masjid ya katanya. Itu kan mereka kan selalu berkutat sama yang kotor-kotor seperti itu ya. Nah kita tuh harus ikhlas kasih, itu doanya mustajab. Nah akhirnya saya dari situ selain sedekah seperti itu ya di luar ya, saya lakuin itu. Dan saya ngerasain kok kayaknya aman-aman aja gitu. Nah kan pertanyaannya, ketika Teteh lagi nyikat-nyikat, ada nggak tamu yang datang tiba-tiba ngasih sedekah ke Teteh? Kagak. Oh nggak ada. Soalnya kan saya di dalam, jadi kalau posisinya tuh saya ke kamar mandi, dikunci. Oh, saya kunci. Aman berarti. Saya nggak pernah mau kelihatan orang. Gitu. Saya cuci segala macam gitu kan ya. Kadang-kadang kalau lagi ngantri banget, yang mana yang agak kosong ya udah saya masukin ke situ. Nah, Teteh sambil ngosek-ngosek itu, ada ngucap-ngucap sesuatu nggak? Nggak, saya sih cuman cuman biasa aja, nggak ngucap apa-apa, cuman alhamdulillah gitu aja. Nah, singkat cerita gini, Mas Regi, saya kan waktu itu pegang uang hanya sekitar 700.000 ya, gitu. Anak saya telepon, Mami, kakak masuk jalur SNPTN, kuliah di UPN waktu itu. Harus ada uang 12 juta 3 hari kemudian ya, apa seminggu lah ya. Ada uangnya, ada Kak, tenang aja, dia bilang gitu. Aku bilang gitu, dari mana? Tenang, dari Allah. Gitu pas di kamar mandi ngomong kayak gitu kan. Akhirnya pas selesai dari sini saya pulang, baru juga duduk belum 5 menit, Mas Tesi Sri Mulat telepon saya. Bilang, Gin, besok lu kemana gitu. Nggak kemana-mana sih, bilang.
besok ada acara ya, Sertijab Kapolda di Batam, ya kan? Oh serius mas? Iya, nanti kamu berangkat sendiri aja. Berapa budget kamu? Saya sebutin nggak apa-apa ya? Iya nggak apa. Nah waktu dulu saya sekali acara itu perform 20 juta, tapi di luar ini ya, tiket dan lain sebagainya. Ya, Udah saya tambahin fee-nya doang ya. Fee-nya doang. Saya tambahin ya jadi 25 juta, saya transfer sekarang setengahnya. Dan alhamdulillah ibu 12 juta setengah hari itu saya dapat. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ngosek WC doang, Iya, digaji 25 juta Dan tahu-tahu. alhamdulillahnya pada waktu saya berangkat ya kan, pas saya mau berangkat itu mas, kan saya modelnya hanya yakin aja. Yakin? Itu jam 10 lewat 20 itu kan harusnya kita sudah boarding. Yap. Nah, sementara jam 10 lewat saya baru masuk Cengkareng dan itu macet pula. Waduh. Ya kan? Pastinya kan deg-degan ya kalau orang kayak kita-kita ini ya kan. Saya cuman gini, alhamdulillah pasti delay. Alhamdulillah pasti delay. Ya kan? Udah akhirnya saya nyampe ke sana itu jam 11 lewat. Nah, begitu saya masuk tiba-tiba, "Mbak, silakan. Kami udah nunggu." Saya bilang, "Oh iya, mau ke Batam ya?" "Iya." "Ya udah sini saya urusin." "Itu pesawatnya gimana?" "Pesawatnya masih delay 1 jam ke depan." Katanya, "Oh, alhamdulillah. Berarti benar kan? Terkabul akhirnya begitu." Nah, itulah banyak banget lah keajaiban-keajaiban yang memang kita nggak bisa duga, tapi modalnya yakin kembali ke situ. Dan alhamdulillah juga ketika saya di Batam, saya mendapatkan saweran itu hampir 60 juta. Berapa teh? 60 juta. Wow, tepuk tangan luar biasa. 25 plus 65 85 ngosek WC doang, habis ini tuh WC penuh. Weh, gantian, weh, gue juga pengen nih ya kan. Makanya kenapa yang kotor itu belum tentu kotor. Bentar. Apakah Teteh pernah begitu baru buka pintu ada ranjau? Oh banyak. Pernah. Bukan pernah lagi. Pada waktu itu memang begitu kejadiannya. Begitu buka, wak. Oh my god. Kan waktu itu mah kan musim pakai masker ya. Iya. Jadi ya udah, saya gini aja. Alhamdulillah dapat emas gitu. Udah saya ini aja saya ceporin kan semuanya kayak gitu lah, udah laman. Yang penting kan saya sudah bawa amunisinya. Iya. Nah, kalau ada sisa ya udah saya taruh di luar kan ada untuk tempat wudhu kan. Wastafel taruh aja situ. Barangkali ada yang mau pakai silakan. Ada berapa sikat waktu itu ya saya naruh. Iya. Kayak gitu sih Ibu Bapak. Kalau memang mau ya silahkan gitu. Ini kan hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan inisiatif pribadi saya saja gitu. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi di balik yang kotor apa tadi teh? Di balik yang kotor belum tentu dapat yang kotor juga. Oh iya. Gitu kan. Yang penting kita niatnya itu membersihkan diri, ikhlas. Karena kan ini membersihkan WC umum dan juga untuk anak-anak yatim ya. Saya ngelihatnya anak-anak yatim juga kan di sini. Setelah itu bagi saya Pak Haji adalah bonus buat saya. Gitu. Nah, yang terpenting Bapak Ibu nggak boleh ngarep ya. Ya, nggak boleh Ntar ngarep. Bapak Ibu abis ini bersihin WC, lumayan nih. Lumayan nih, cair nih ya kan. Jangan lumayan cair nih, pasti cair. cair. Mau berapa yang cair, ya itu urusan Allah. Betul. Ya kan. Yang penting sambil ngosek-ngosek mas, sambil ucap-ucap, masuk 1M, masuk 1M, ya kan. Masuk 1M, ya, Minimal kayak gitu. kalau misalkan meleset 2M ya alhamdulillah. Ya dong. Masa 2M? Kok 2M sih? Nggak bisa, saya maunya 1M. Soalnya 1M-nya buat Mas Regi katanya. Oh gitu. Iya. Wow, bisa dibicarakan itu. Iya. Dengan senang hati ya, kita bicara 4 mata. Pokoknya sih gini Mas Regi, yang aku rasain ya banyak sekali kayak kalau di sini tuh ketika kita punya masalah, yang pertama kali saya rasakan masuk ke sini tiba-tiba kok kayaknya adem banget ya kan. Saya pertama kali ketemu sama Kang Nur, akhirnya saya 2 hari kemudian datang dan saya rutin setiap malam Jumat ke sini. Saya tuh ketemu sama Pak Haji pas kali keberapa ya kesini ya gitu. Oh nggak langsung? Nggak langsung. Oh. Belum datang pada waktu itu. Beberapa kali baru ketemu baru dan konsultasi. Iya, waktu itu masih di ruangan sana kan. Ya. Gitu. Kata Kang Nur, "Teh kalau mau ketemu Pak Haji boleh temuin dulu kan," gitu kan. Ya udah waktu itu kan masih belum terlalu rame. Yap. Jadi Teteh bisa masuk ngobrol, fotonya pun masih ada kan sama beliau. Ya ngobrol-ngobrolnya kayak gitu aja sih, nggak yang spesifik saya sedih gini-gini, enggak gitu loh. Jadi lebih kayak pengen cari ketenangan aja. Iya. Karena kan yang namanya hidup itu kan kita harus selalu tenang ya Bu ya, Bapak ya gitu kan. Kalau kita mau ngejar dunia terus nggak ada habisnya Bu. Memang nggak munafik. Saya juga butuh dunia gitu kan. Apapun pasti butuh dunia. Tapi yang pertama itu adalah ketenangan. Ketika kita hati tenang, ya rezeki datang gitu. Nah, Iya. kan? Coba ada nggak Bapak Ibu
yang udah datang ke sini hatinya belum tenang? Ada. Bapak belum tenang ya Pak? Oh udah, karena ngelihat saya Pak tenang. Atau Bapak mau ini, atau Bapak mau nanti di belakang mau ngikut ngosek-ngosek juga biar hati tenang. Iya. Yang penting kan gitu. Kalau di sini yang saya rasain semua sama, Mas. Semua sama. Kita nggak ada. Jadi ini merasa kayak gini nggak ada. Semua sama Ya. kok gitu. Yang penting hatinya dulu ditenangin. Ya, pokoknya sekusut apapun di luar sana, begitu datang ke sini, kalau kita merasakan, Masya Allah ini adem banget di tempat Iya. ya, kok Iya. sejuk banget ya, kok tenang banget ya. Ya ampun, kenapa nggak dari kemarin-kemarin saya ke sini? Nah, berarti waras tuh, ya. Kalau datang ke sini, aduh bau, aduh berisik, Iya. aduh, banyakan aduhnya tuh, berarti belum waras tuh. Belum waras. Silakan dicoba lagi. Diwaraskan. 200 tahun lagi. Jadi mumi. Keburu wassalam ya. Iya, jadi pada prinsipnya sih kita kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Dan setiap orang mungkin kan Pak Haji mengajarkan untuk ilmu kearifan lokal ini ada ini, ada ini, ada ini. Mangga silahkan kliknya yang mana gitu. Boleh dicoba kayak misal centong. Centong juga saya ya sering banget sih ya pakai centong, ngerokin ATM kayak gitu dan alhamdulillah sering banget tiba-tiba ada ke rekening masuk tanpa ada pengirimnya di situ siapa. Oh Sering, iya? Iya. Goib. Wow. Iya kayak Luar gitu, biasa sering. itu. Jadi memang yang penting mah keyakinan sih. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah nyentongin, tahu-tahu ada uang masuk, ih siapa nih pengirimnya? Dicek mutasinya nggak jelas. Ada nggak? Ada. Berapa Bu? Ada 12.000. Oh, Iya tapi mantap. alhamdulillah Ibu Lumayan luar tuh. biasa. Saya aja waktu awal itu cuma 300 Bu. Bentar teh. Kenapa? Uang saya kayaknya ada kurang 500.000 teh. Itu uang saya Bu. Ibu mohon izin. Saya periksa dulu. Luar Bercanda ya biasa. Bu ya. Iya. Nih enak nih kalau tiap malam nge-host ada tektokannya ya kan. Masih ada apa ya, senyum-senyumnya. Ada Biasa sih senyumnya. ngoceh-ngoceh sendiri pada pelongo, Iya, kayak ikan bener. asin nih melotot aja. Nih orang ngomong apa ya kan. Yang penting kan happy Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita murung terus kayak gitu, masalah tuh semakin datang kalau menurut saya ya. Kadang-kadang kita ada satu masalah, misalkan utang, misalkan kayak gitu kan ya. Yang dipikirin utangnya terus kan kayak gitu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau saya lebih kayak gini, Allah pasti yakin lunas deh gitu. Gitu sih, lebih banyak ngajak ngobrol aja sebenarnya dalam konteks berdoa dan lebih banyak bilang alhamdulillahnya. Jadi kalau misalkan saya berdoa sekarang alhamdulillah dulu yang dikedepanin gitu, sama banyakin istighfarnya gitu. Kalau seumpamanya kita lagi berhalangan, kan di situ kan sudah ada tuh 18 sifat 18 ya yang tidak boleh dilanggar. Memang kita manusia, tapi setidaknya kita harus bisa mengurangi itu gitu. Gimana caranya kan kembali kepada kepribadian masing-masing ya. Masalahnya teh, ini banyak nih kayaknya ibu-ibu nih yang paling nggak terima kalau satu sifatnya aja menghilang gitu. Sayang gitu. Naon? Ya nggak Bu? Bawel. Hah? Bawel. Ya pokoknya dari 18 itu rasa nggak ikhlas kalau hilang Oh, iya. semuanya gitu. Ya. Jadi tiap hari dipertahankan, takut gitu, takut pudar gitu. Aduh, hajat gede. Jengkelnya juga gede. Gimana? Gede jengkel, gede hajat kalau kata Pak Haji kan begitu kan ya. Nah, ya kan. Iya. Sebisa mungkin jengkelnya nggak boleh ada, biar kobulnya auto gercep nyamperin. Iya, benar. Ya. Benar. Coba ibu nih, ya bapak nih, lagi happy-happynya, lagi banyak duit, ya. Tahu-tahu gue pengen traktir siapa ya? Datanglah saya, ngomel-ngomel. Bangsat tuh orang ya kan, tadi mau tahu nggak? Masuk gue motor senggol ya kan, setan ya kan. Kenapa ini orang? Datanglah Teteh Gina dengan muka senyum. Pak, Bu, sehat? Gimana kabar? Nah, kira-kira bapak nih, ibu pengen traktir nih. Siapa yang ditraktir? Hah? Ayo Pak kita ke kantin. Ya. Jadi kayak gitulah kobul Bapak Ibu. Ketika Iya. lagi jengkel, nggak cair-cair, wajar. Kobul tuh serem sama orang jengkel. Kobul Iya. tuh geli sama orang muka berak, tahu muka berak? Muka suntuk, ya kan? Manyun aja nggak udah-udah, ya kan? Ngelihat tetangga beli kulkas manyun. Tetangga ada paket, ya kan? Kan kayak gini biasanya. Begitu kan, Iya. begitu. Jangan Bu ya, jangan ya Dik ya.
Sebisa mungkin Bapak Ibu ya, saya yakin nih Bapak Ibu tahu penyebab kenapa hajat lemot. Karena sifat 18 tadi itu susah Mas Regi, saya udah berusaha. Kan kata Pak Haji jangan mengucap kata susah, pasti bisa. Pasti bisa. Kalau bisa disumpahin, jengkel-jengkel nggak apa-apa. Kayak Pak Haji kan selalu bilang, Pak Uji jangan main air. Kalau main air nanti Papa punya Robicon. Nah, agak disentak-sentak dikit ya kan? Iya benar. Ntar malaikatnya, nih orang biasanya marah nih, kata setan. Kok tumben ucapan doa nih? Wah bahaya nih, ya kan? Gitu. Nah itu. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya, saya yakin. Kenapa ya? Kok saya udah sedekah, saya udah bangun jam 00, kok lemot banget nggak kobul-kobul? Ya bagaimana nggak kobul? Jam 12 ada yang mancing jengkel, kita kepancing. Iya benar. Ya kan? Jam 12 suami ngapain tuh sama cewek tuh, ya kan? Padahal lagi pengajuan pencairan, ya kan? Curiga, cemburu, ya kan? Aduh, ujo, ya kan? Jadi ilmu RDI ini emang, ya pokoknya Bapak Ibu inget-inget dah. Aduh, baru bini gua jengkel, kobul kabur lagi. Saya gitu Pak, kalau ada sesuatu dalam hidup saya dalam sehari ini ada cekcok tipis-tipis nih, kabur lagi dah kobul, monyet, sumpahin masuk duit hari ini 1 M ya kan? Gitu, kesel boleh kesel, abis itu gua sumpahin masuk duit 1 M hari ini. Berarti ada embel-embelnya ya Mas Regi ya, harus begitu ya. Emang kita kan lagi belajar proses. Benar. Biasanya hobi sumpah serapah ya kan, ngucap-ngucap yang aduhai gitu kan, gitu. Tapi Iya, sadar, pantes aja nih nggak jadi nih kobul datang dia kan, gitu. Jadi apapun lah, anak ke, tetangga ke, suami, istri dan lain sebagainya, gitu. Tapi benar sih Mas Regi, karena kita kan perempuan ya, perempuan itu identik dengan perasaan dibandingkan dengan logika. Ya. Tapi kalau saya sekarang lebih gini loh Mas Regi, karena kehidupan ya, realita kehidupan saya yang dihadapkan sekarang ini ya saya harus bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan Bu, gitu loh. Kalau perempuan kan dikit-dikit nangis biasanya gitu ya. Baper. Perempuan dikit-dikit ya baper kayak gitu, udah gitu marah. Kenapa sih gini-gini? Kalau saya sih sekarang belajar senyumnya kayak gitu Bu, gitu. Walaupun pertamanya sih nggak bisa ya Bu ya, tapi lama kelamaan saking sering ketemu orang-orang kayak gitu paling situ oke, makasih, udah jalan aku kayak gitu Bu. Jadi belajar untuk mengalihkan sih Bu, gitu. Memang perlu waktu ya Mas ya. Betul. Perlu waktu. Saya aja waktu itu ya berapa lama ya. Walaupun kadang-kadang sifat yang 18 ini masih ada kayak cerewet gitu ya. Dan cerewet mah ada gimana tuh ya. Dan memang sudah kodratnya mungkin. Tapi cerewet juga yang beralasan Bu, gitu. Contoh, saya kan sekarang apa namanya, salah satu ketua cabang olahraga. Ada yang males nih gitu, sekali 2 kali saya tegur, tolong ya begini. Yang kedua saya tegur, tolong ya begini, nggak didengar juga. Yang ketiga, mau nggak dikeluarin uangnya, saya bilang. Oh iya siap teh, nanti saya buat. Oke, saya tunggu. Kayak gitu Bu, padahal saya udah kesel banget. Jadi udah jurus terakhir, mau nggak dikeluarin uangnya? Saya bilang begitu. Kan takara desa, kan takut ya kan. Ya udah kayak gitu Bu, jadi dialih-alihin aja ngomongnya gitu Bu. Ancaman tipis-tipis ya.